kapan harus berhenti mengejar karir menjadi pesepak bola profesional? Ya kalau di Eropa Barat memang 12 tahun 12 udah tahun. ketuaan loh. Berhenti. Iya, kalau itu Eropa ya. Iya, Kalau iya. saya patokan di Indonesia sampai berhenti percaya. Sampai berhenti percaya. Gimana tuh? Sampai berhenti contohnya? percaya. Iya, misalnya Selamat datang di Versus! the best. Program yang mempertemukan dua sosok figur dari dunia sepak bola dengan kekuatan karakternya masing-masing. Di sebelah kanan saya ada Koci Justinus Laksana. Pengusaha. Anjay. Kan barusan di present sepak bola, kenapa pengusaha? Jadi pengusaha. Orang-orang tadi pengusaha sepak bola. Ya. Pengusaha sepak bola. Sebelah kiri juga. Bukan. Jadi gue lagi bangun lapangan padel. Wih. Oh, padel juga. Di Dharma Wangsa sama Cilandak. Sudah mulai dibangun. Rencananya Rencananya November selesai. Yang Depok Koji Superfield. itu juga. Itu tetap, dan di situ mau bangun padel juga. Oh, padel juga ada di serius situ. loh. Di Depok emang ada orang Gue main lagi padel. ngukur tanah. Wah, pukulan padel kira-kira gimana? Ya. Sekarang pertanyaannya itu harus ke situ. Mau lihat? Kira-kira harus langkah kaki itu gimana? Pengusaha padel. Kau main lah sekali-sekali. Iya, lo nggak main ya? Belum main? Penasaran sih. Coba dong. Oke, Ikut main lah. kan? Nanti ya. Ikutlah, Ikut lah biar kapan-kapan kita Sama obok-obok dia. podcast. Ya kan aku baru pemula Mas. Ya justru itu. Cuman bawa istri. Nanti biar nggak insecure istrinya. Istrinya Kenapa? ntar ada Natasha Germania, ada Jaswin, Apa-apa, apa? Ntar insecure, apa-apa. mama kenapa sama perempuan-perempuan begini gitu kan. Nah, pula kan di sini juga udah pernah. Nat bener. udah datang. Kan nggak dikelilingin wanita-wanita, tapi beda. Kalau padel kan keringet-keringetan gitu, nggak ya? Enggak lah. Enggak, Bro. Pengusaha padel, Negatif tinggi. lawan pengusaha pistol. Mama tahu kan ini? Penada ternyata. Satu pengusaha, satu penada. Bagian dari pengusaha nggak sih penada itu? Kita sekarang punya topik yang agak sedikit berat tapi menarik untuk orang-orang yang mungkin ingin berkecimpung atau ingin merintis karir, yaitu benarkah karir sepak bola bukan untuk semua orang? Nih sedikit aja backgroundnya, banyak anak muda punya cita-cita jadi pesepak bola, tapi benarkah karir ini memang bukan untuk semua orang? Apa saja syarat mental dan realita yang harus mereka hadapi? Dalam program Sportcast 77, episodenya Timo Schoenemann dan juga Teddy Cahyono, Coach Timo mengatakan bahwa tidak semua anak dalam pendidikan sepak bola berhasil menembus level profesional. Tapi hal positif yang bisa dipetik dalam pendidikan sepak bola adalah selain soal kesehatan dan pertumbuhan, yakni soal pengembangan otak, karakter, dan emosi anak untuk menjadi lebih baik. Namun jika kita lihat dari sudut pandang seseorang yang memang berniat jadi pesepak bola profesional, modal apa saja yang harus dimiliki? Kita sekarang masuk kepada segmen kick off, yaitu kalian boleh buka di bahasan masing-masing. Yang nomor pertama itu adalah bakat vs kerja keras. Bisakah hanya dengan kerja keras saja mampu untuk menembus level profesional? Kalau bisa dibilang juga bakat itu bakat seperti apa yang menurut kalian untuk bisa menembus level profesional? Apakah bakatnya? Ya bakat main bola, masa bakat masak? Ya maksud gue bakat main bola itu kan lo skill dribble, lo membaca Enggak. permainan. No, bakat apa? is bakat. Apa itu contohnya? Jadi Gift. lu kayak lu Iya. Ya, maksudnya- bentar. Iya. Lu pernah lihat Panji main bola nggak? Kalau dapat bola berantem dulu sama bola. Ya, Ngerti nggak? Iya. Kalau gue dapat bola udah kayak pacar gue, nempel terus. Nah, itu bedanya. Itu bakat. Itu bakat. Berarti bakat itu gift maksud coach. Gift. Sepak bola itu untuk gue 80% bakat. Kalau lu nggak punya bakat, lu mau duit 2 kontainer, tetap nggak akan kemana-mana. Kalau gitu freestyler bisa jadi main bola sebenarnya coach. Nggak Kalau bisa, emang- itu bukan bakat, itu sirkus. Anjing. Ya kan kontrol bolanya Enggak, itu lengket bukan segala- lu nggak ngikutin Johan Cruyff sih, jadi susah. Ya lu beda nggak paham zaman, gitu. enggak. Tapi kalau gua tanya, ada pemain-pemain kayak Gattuso, itu menurut lu punya gift nggak? Punya bakat nggak? Giftnya itu Gattuso 40%, Oke. kerja Sisanya- kerasnya 40. Sisanya 20? 20-nya ngapain? 20 ya disiplin, Oke. fighting spirit. Ya, kebagian dari Nah, berarti keras kalian juga. boleh tulis nih. Itu tadi, bakat vs kerja keras. Bisakah hanya dengan kerja keras saja menembus level profesional? Bisakah hanya dengan kerja keras saja mampu menembus level profesional? Kalaupun iya, bakatnya seperti apa? Kalau iya,
kuli-kuli yang kerja di pelabuhan itu bisa jadi pemain profesional semua dong. Kurang kerja keras apa mereka? Ya mungkin kan dari sisi dia membaca permainannya nggak sejago itu. Ya itu kan bakat baca permainan. Nah iya, makanya bakat seperti apa yang memang bisa menutup profesional. Bakat bermain bola. Karena beda-beda. Ya sekarang kan begini, bakatnya Messi sama bakatnya Gattuso aja udah beda, coach. Itu kan bakat orang beda-beda kan. Maksudnya, Itulah kalau Messi ibarat udah the best of the best bakatnya. Iya. Kalau Gattuso pas-pasan tapi bekerja keras. Tapi ujungnya dasarnya tetap bakat. Ya, ini bakatnya susah ya untuk di Karena ukur. gift, makanya kalau kesimpulan Iya, gift, gift. makanya aku nggak isi. Aku nggak isi nomor 1. Tapi akan Nggak boleh. Minimal tulis Bismillah dulu lah kalau di akan ujian saya dulu. jelasin kenapa saya nggak ngisi gitu. Oke. Terus yang kedua, pendidikan Oh, lah. tapi pertanyaannya bukan itu ya, bukan Bisakah hanya dengan kerja bakat keras itu saja apa ya? mampu untuk nembus level profesional. Kemudian yang kedua, pendidikan lawan sepak bola. Mana yang harus diprioritaskan saat mengejar karir sepak bola? Pendidikan atau hanya fokus latihan atau harus imbang dua-duanya? Atau mungkin latihannya lebih besar, porsi pendidikannya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, dari sisi finansial, benarkah dibutuhkan biaya besar sebagai langkah awal agar bisa menjadi pemain profesional? Misalkan kita bayar pelatihnya buat main gitu. Enggak, sebenarnya bentar. Ini di Indonesia atau di Eropa? Dua hal yang Semua, berbeda. seluruh. Ya, semua. Cuman sekarang karena kita mungkin ingin mengedukasi Kita buat orang Indonesia Indonesia, aja. kok Indonesia gimana menurut lo? Oke. Karena kan orang kalau di Eropa mungkin lebih gampang lah secara strukturalnya. betul, Kalau iya, di sini kan kita masih bingung gitu. Arahnya kemana sih jadi main bola? SSB dulu kah? Apakah dipantau pemandu bakat kah? Atau lo ikut tarkam dulu baru diincar orang kah? Finansialnya apakah memang kita harus butuh modal besar untuk menjadi main pro di awal-awal, termasuk saat soal nutrisinya di masa pertumbuhan. Kemudian kekuatan mental, nomor 4. Selain bakat dan fisik, kekuatan mental harus dimiliki seorang pesepak bola. Bagaimana cara mental kuat dan tetap fokus mengejar puncak karir dan tidak mudah puas? Ini susah ya, ini tapi emang ini subjektivitas masing-masing gitu. Tapi aku suka tema Gue kali suka ini. nih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih Coach Ripan. Nggak usah, Terima nggak usah. kasih. Ya, terima kasih. Tapi gue suka nih karena gue juga Temanya orang bagus. yang dulu cita-citanya mati jadi Temanya main bola. bagus. Ini bisa jadi guidance Mat buat yang nonton. Iya benar. Ya, Buat anak-anak yang masih anak-anak SD. muda. Saya hidup di lingkungan pertanyaan ini. Iya. Pertanyaan ini semua nih. Titik realistis kapan harus berhenti? Kapan atau di usia berapa seseorang harus realistis dan mengambil keputusan berhenti mengejar karir sepak bola dan mencari jalan lain. Ini juga menarik nih. Gua dulu di usia SMA akhirnya membunuh mimpi menjadi pemain sepak bola. Oke? Dah. Nah, sama-sama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lewat argumentasinya. Kita akan... Oke. Udah mamat aja dulu. Mamat dulu. Oke. Mamat Lempar. dulu. Kalau enggak dia suka niru gue. Ya. Tadi aja semuanya Bapak sama ya. Oke. Nah, Nomor 1. patah, meja patah. Udah Meja patah. patah. Saya tutup deh pakai tangga. Meja patah. Bakat versus kerja keras. Ya. Bisakah hanya dengan kerja keras saja menembus level profesional? Ini menarik. Saya tadi Ya. bilang tidak isi ya. Ya. Saya tidak karena ini bukan pertanyaan di sepak bola aja. Semua seni, stand up Ya, comedy juga ditanya itu. Betul. Nah, kan, Setuju. mulai niru kan? Niru. Ya juga sih. Enggak, biar lo happy. Gua angkat Semua- dikit habis ini gue banting. Karena semua seni nih. Saya Iya. kasih contoh ya di komedi banyak perbedaan pendapat juga. Banyak yang bilang ini gift sih. Iya. Harus ada gift dulu. Ya gift itu kan bakat. Iya, 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 ada iya. gift. Maksudnya Iya, ada iya, bakat iya, dulu. iya. Tapi legenda komedi Indonesia, Bapak Komeng ya, Hmm. kita semua akui memang terlucu lah Iya, iya. di Indonesia. Dia mengatakan dia tidak percaya itu bakat dalam komedi. Iya. Semua bisa dipelajari. Karena dia dari yang nggak bisa juga, Gue terus dia, kasih contoh ya. Mungkin Komeng benar berdasarkan pengalaman pribadi, tapi mungkin dia itu eksepsional. pengecualian. Contoh pengecualian. Contoh kita berdua, lu sama gue, kita belajar les piano lah. Gue punya bakat, lu enggak. Iya. Kita sama, gurunya sama, jumlahnya sama 3 kali seminggu. Iya. Setelah setahun, gue lebih jago daripada lu. Pasti. Gue lebih jago karena gue punya bakat di bola, di stand up, masak, desain baju, arsitek sama itu bakat yang lu kelola. Ya. Kalau kita bicara soal pemain bola di sini tuh gue sering waktu gue masih di futsal dan sering bilang, ya gue mau sekolahin anak gue
ke Spanyol atau apa kalau orang tua yang punya duit. Bisa-bisa aja. Tapi lu masuk ke level amatir dan lu nggak akan. Kalau lu jago, lu dipilih. Iya, kalau di Eropa ya. It cost you nothing, zero. It cost you zero. Melihat dia jago dan tidaknya? Scouting, ngelihat dari kecil. Anak kecil, Mat, yang belum tahu taktikal, belum tahu apa-apa. Suruh dia giring bola, lu lihat dia punya bakat atau enggak. Itu aja. Yang dia belum pernah bersentuhan sama sekali ya, artinya nol ya. Masih umur 6-7 tahun. Udah kelihatan. Tanpa harus diajarin ya, udah tahu. Itulah kenapa SSB di Belanda itu dari 6 tahun. Kenapa pemain kayak Marco van Basten, Gullit, Wesley Sneijder dari 7-8 tahun udah ke Ajax. Udah kelihatan, Mat. Iya benar-benar. Tapi itu usia. Nah ini masuknya ke sains nih. Memang keren kita ini. Memang keren banget. Karena setahu saya ya, golden age manusia itu bayi lah. Itu 0 sampai 6. Jadi mungkin kita lihat 6-nya itu kita bilang 0 gitu. 0, Tapi iya. 0 sampai 6 kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Betul. Bisa jadi juga dia Benar, nothing, benar. tapi bapaknya suka bola, Iya, dicekokin gitu. betul. Kalau nggak punya bakat ya bapaknya suka dikasih bola terus tapi dia berantem kayak Panji gitu, berantem sama bola gitu. Hey, tapi gue bakat jadi back. Ya itu ya. kan? Lu nggak lewat karena lu dihantam kalau ngelewatin. itu beda. Oh, kaki kayu. Iya. Dribble gue jelek, tapi defense gue bagus. Oh, sekarang kita harus berhadapan ya. Ayo, ayo. Karena saya kadang-kadang kaki duluan juga. Waduh. Atau masuk Itu kaki saya bahaya, kaki juga. bahaya. Gitu. Jadi kembali lagi soal bakat. Iya. Gue setuju kalau 0 sampai 6 tahun itu, Iya. lu dari 6 tahun kalau di sepak bola ya, lu mulai dari 0. Iya. Iya. Dari lu kelihatan, tapi itu kelihatan banget, Pak. Gue waktu masih di futsal, kan gue punya SSB futsal yang sampai sekarang masih ada. Kita punya kelas anak kecil. Dan itu kelihatan banget yang bisa pegang bola di usia yang sama 7-8 tahun, yang bisa pegang bola sama yang nggak bisa pegang bola. Yang punya ball touch, ball feeling, Iya. sama yang nggak bisa. Itu kelihatan banget. Oh, ini punya bakat, ini nggak, ini. Itu kelihatan Tapi banget. itu scientific juga. Iya. Menurutku ya. Karena pegang bola semua itu kan berhubungan dengan tubuh kan. Iya. Nah, tubuh dia itu dari lahir gimana caranya dibungkus itu mempengaruhi struktur tubuh. Dibungkus. Iya, ya Ini kan pakai daun bungkus. bedong. Oh, kira daun bungkus. Dibedong. Iya, iya. Daun bungkus jadi gede dong. Gede dia tiba-tiba. Makanya. Bagian kaki doang. Iya, kakinya gede, 3 kakinya. Bedong itu apa? Di anak kecil yang Yang apa yang dilipat karena dia selimut itu gitu masih loh. sering kagetan Ya. karena dari ini pindah ke dunia rahim pindah ke sering luar. kagetan. Kalau kagetan itu refleksnya kemana-mana sehingga harus ketika tidur itu di bedong. Di bedong selimut gitu. Itu tuh Coach. internasional. Iya. Itu memang Nggak tahu, gua gitu. nggak punya anak. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, di Indonesia, Koci, rata-rata ibu-ibu masih percaya bahwa kaki dia itu harus dilurusin ketika di bedong. Iya, Ya kan? benar, benar. Itu berpengaruh, Koci, terhadap Itu kan di touchball tadi. Indonesia. Iya. Iya, enggak maksudnya ini Di Indonesia ini makanya kenapa sepak kepercayaan. bolanya Iya. touchball, pegang bola dan Percayaannya lain-lain. gitu. Percayanya gitu. Padahal secara anjuran internasional dia nggak boleh, Nggak boleh. harus dileluasain Dilepas. Iya, iya, kakinya. iya. Nah, orang pikir kayak nanti bengkok kakinya, Iya, padahal nggak bengkok. enggak Enggak, gitu. iya. Nah, ini tuh semua udah dari bayi gitu. Lu pernah dengar yang tahun waktu Belanda juara Eropa? DM-nya siapa? 79 ini yang mana? 88. Siapa? Rijkaard bukan ya? Bukan, Rijkaard center back. Siapa DM-nya? Jan Wouters. Oke. Oh, Jan Wouters. Itu kakinya bengkok. Lu tahu penyerang Jerman winger kiri namanya Pierre Littbarski. Enggak, beda zaman. Itu kakinya bengkok. 61 nih. Iya, itu kakinya bengkok. Jadi dua contoh di mana kaki bengkok itu nggak ngaruh. Tetap bisa main bola. Iya, tapi maksudnya kognitifnya dia, terus apa yang terjadi di rumah di 0 sampai 1 lah gitu. Iya. Perkembangan tubuh dia kayak misalnya saya tuh sadar bahwa keseimbangan saya buruk. Keseimbangan Iya, saya iya. tuh buruk banget tuh. Iya, ada yang gitu. Gue juga. Nah, itu tuh ya nggak bisa Nggak, dibilang kalau keseimbangan gift itu juga bisa gitu. dilatih ya. Harus dari kecil tapi kalau Makanya betul, itu betul, dia, betul, artinya betul. semuanya itu maksudnya Itu bisa dilatih. Bakat lu nggak bisa latih. Nah itu kita tuh tidak bisa pakai penjelasan bakat, maksudnya karena gift kan, Iya. itu tuh Tapi- itu tuh susah banget Iya, dijelasin. memang bukan susah, nggak ada parameternya. Nah makanya kalau saya adalah itu tuh udah dari 0 tahun sih. Bakat itu bukan di dalam perut menurutku. Iya.
Yang kita sebut gift itu nggak di dalam perut. Itu dari nol ketika dia lahir, perkembangannya dalam perut juga protein Nutrisinya. cukup apa Nutrisinya apa enggak, itu tuh bisa pengaruh. menangkap Nggak, taktikal, belajar nggak, taktikal. Kita bicara yang average lah, yang normal, yang Iya. standar bayi, standar rata-rata keluarga, lah. standar rata-rata. Itu semua berdasarkan bakat. Johan Cruyff lulusan apa? SMP. Ruud Gullit lulusan apa? SMA. Berapa pemain yang punya S1 di Eropa? Bisa dihitung. Banyak. Bisa dihitung. Kenapa? Karena mereka fokus ke karirnya. Jadi bedakan antara pinter secara akademik Betul. dan Betul. pinter Betul. di sepak bola. Iya. Like reading the game, Iya. Iya, iya. visi Iya. dan lain-lain. Pemain yang berbakat, ngajarinya gampang. Gue mengalami sendiri kok. Di futsal gue ngalami sendiri. Ini susah banget diajarin. Yang ini cepat nangkapnya. Gue sarkas saja dia udah tahu maksud gue. Tapi ngerti itu nggak? berhubungan dengan kecerdasan kan? Itu Intelektual kecerdasan. kan? Intelektual, Ya, Yang iya. bukan hanya akademik dia dapat di Bedanya rumah juga kan? intelektual sama kecerdasan apa? Iya enggak, maksudnya itu diukur dari situ kan? Iya. Artinya- gue kan ngukurnya di lapangan. Iya, di bukan rumah kan gue akademik nggak tahu. Bukan, Iya. bukan. Nah, makanya kita nggak tahu apa yang terjadi Iya. di rumah kan? Tapi justru di sini kan, disuruh kuliah atau apa? Nggak ngaruh. Iya, iya. Banyak orang Indonesia itu nggak bisa kuliah karena mereka nggak punya duit, tapi mereka pinter. Iya. Di luar negeri kuliah gratis, ibarat hampir free lah, gratis. Tapi mereka memang nggak mau kuliah. Iya. Lo tau ada perkumpulan untuk high IQ, oke? Yang IQ-nya 160 ke atas lah. Iya. Bener-bener itu kumpulan 160 sampai 200-an. Tahu kerjanya apa? Ngepak di pabrik, ngepak makanan di pabrik. Ini yang karena mereka nggak peduli dengan kepintaran mereka, nggak mau dimanfaatkan. Dan ini benar nyata, lu bisa googling lah. Perkumpulan high IQ apa itu ada namanya lupa gue. Yang kerjanya itu random semua. Oke. Tapi ngomongin soal bakat, tapi minimal kalau les bakat tapi ada kerja kerasnya 80%, bakat 20%. Gini. Bisa nggak? Bakat lu kelola. Oke? Jadilah kalau ini anak mau nurut nggak kepala batu, Iya. jadilah pemain profesional. Pemain profesional di mana dulu? Oke? Iya. Kita bicara untuk gue kan karena gue lama di Eropa, Iya. untuk di level Belanda gue lebih paham. Kalau di Indonesia gue nggak tahu bakatnya apa. Maka dari itu tahun 79 pada saat gue ke Utrecht ikut SSB, scouting SSB Utrecht datang, gue ikut pertandingan. Ditanya kamu berapa? 12 tahun, too old. Anjir. 12 aja tuh old ya. Too old. Iya. Karena ada beberapa teman gue masuk youth Utrecht itu udah umur 8 tahun. Ah. Bener-bener gue dikatakan oleh scoutingnya too old, umur 12 tahun. Benar. Gue dulu pernah dengar Di dari siapa Belanda. ya? Danur Windo atau siapa ya? Katanya penentuan pemain itu berbakat atau nggak jadi pemain tuh kelihatan dari umur 12 tahun katanya kalau nggak salah ya. Di Belanda bawah lebih 12 lebih. 6 ke atas. Oh ya? 6 ke atas. Karena dia udah ada dari U8 kan. Mungkin 6 sampai 10 tahun. Jadi kalau lu 10 tahun, 10 tahun, belum iya. masuk SJB udah nggak terpantau, udah selesai karir lu. 12 nggak mungkin. Too old. Berarti kalau orang telat pun juga udah nggak mungkin ya? Coach? Nggak mungkin. Even dia punya gift, Kalau dia bener-bener gifted ada satu. Ada kan? Namanya Henny Meyer. Itu pencetak gol pertama di J-League. Dari Groningen dia pindah. Masuk timnas juga sempet. Dia umur 17 tahun baru main bola. ya. Tapi ini kan pengecualian banget, jarang banget. Karena dia tahu dia bisa main bola di jalanan, tapi dia nggak peduli, gue nggak mau menjadi pemain pro. Somehow di umur 17 dia coba, ternyata seru juga jadi pemain pro. Karena temen-temennya mungkin main bola juga kan. Akhirnya dia ikutan main bola. Ternyata dia punya bakat. Ya. Dan akhirnya dia bisa jadi pro. Itu kan pengecualian banget. Ya, tapi secara average Tapi secara average di Belanda ya, bukan di sini. Di sini kalau di sini gue bilang 16-17 tahun masih bisa. di sini. Di sini. Nah kalau soal pendidikan menurut kalian? Tapi itu all juga sih 12. Kalau dulu sih menurut gua ketuaan sih. udah Ya all. atau 15-16 kali ya. Iya. Habis SMP lah masih Iya, bisa tuh iya. 14 15 tuh. SMA tuh harusnya lu udah main Enggak, buat gue kan pegang KKS sekarang. Nah, Itu SMP rata-rata mereka. 4 pemain baru diseleksi lagi. Timnas U17. Jadi total ada 6 yang ikut seleksi. Mereka umur tahun ini 16. Tahun ini. Iya, Jadi ada yang 15-16. Dan mereka dikirim Portugal terima aja. Karena Juli mereka sekolah di sana. Jadi masih ada peluang.
karena mereka dari environment yang berbeda. Jadi di Portugal masih blur nih. Ya kita lihat ada nggak yang masuk pro dari pemain-pemain gue nih. Tapi itu basicnya dari SSB di Indonesia kan? Iya. Dari Jawa Tengah itu ya? SSB. SSB Dan kan? beberapa itu nggak masuk EPA loh. Oh. Nggak masuk EPA, kita seleksi dari SSB, dipanggil timnas. Seleksi buat timnas. Ya. Nah, kalau yang kedua nih pertanyaannya, pendidikan lawan sepak bola, pendidikan fans sepak bola. Sepenting apa pendidikan? Ini giliran siapa sih? Hah? Kan tadi udah lu ngomong. Ini maksudnya ini gantian. Ya, ini sekarang gantian aja. Iya, gantian. Coach. Gue bilang pendidikan nggak penting. Serius, Dan realitanya membuktikan bahwa banyak sekali pemain yang nggak lulus S1, yang nggak pernah sekolah bahkan S1. Iya, iya. Saya bantah boleh SMA nih? doang. Boleh dong. Bedain dulu pendidikan formal sama Formal pendidikan kan? secara umum. Formal dong. Anda nanya Formal. Formal. Kalau kita bicara pendidikan secara umum di akademinya Ajax, akademi PSV, Ada. akademi kan diajari. Iya, makanya Sama tuh di sih sini ada kan? pendidikan Iya, doang. cuman Formal. secara hukum mereka lulus SMA. Jadi dibayarin sekolah sampai SMA. Lulus sudah bebas jadi profesional. Iya. Jadi kalau contoh Lamine Yamal, Pau Kubarsi, kan masih sekolah mereka. Masih. Karena umurnya masih 17, 16, 17, ya kan? Iya. Nah, pada saat mereka udah selesai itu, mereka nggak kuliah, nggak ada yang kuliah. Pemain pro itu mana ada yang hebat-hebat, mana ada yang kuliah. Makanya gampang ditipu kan. Makanya gue selalu bilang kalau lu nggak punya bakat main bola, lu jadi apa? Celini tuh dokter. Iya, ini dokter. Celini itu pengecualian kan? Ada beberapa. Boas master S2. Keren. No comment. Yanto Masda dosen. Iya. Sekarang di Uncen. Ilmu Iya. keolahragaan. Keren. Tapi kan artinya, nah itu kalau let's say, nyata karir lo nggak berlangsung dengan baik, nyata lo nggak punya pendidikan formal, lo kan nggak punya Iya. Enggak, ada. apa? Adalah yang namanya Johan Cruyff University. Ya di luar kan. Iya, Di luar. Di sini mah gue mate. besar di luar, di sini gue nggak tahu lah. Enggak, ini umum sih. Iya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat menjebak karena pendidikan itu apapun yang terjadi penting sekali, penting. Oh penting, betul. Betul, pendidikan Di luar itu non-formal Anda mau juga. prioritaskan mana, sepak bola atau pendidikan? Pilihannya apa nih? Anda udah pemain pro nih, atau Belum, pemain dari SSB, dari U8 gitu. Butuh sekolah. Mat, bentar. Inilah yang menjebak pertanyaan. Betul, makanya. Di mana? Kalau di Indonesia gue setuju. Kalau di luar enggak. Enggak, bentar, belum selesai menjelaskan nih. Pendidikan itu, pendidikan formal atau misalnya sekolah. Ya. Sekolah itu tuh bukan hanya dia tahu 1 tambah 1 berapa. Iya. Tapi dia tahu bagaimana berinteraksi, Iya. dia tahu kemampuan lainnya. Iya. Pendidikan itu penting banget Penting, menurutku ya. Iya. Bukan yang kayak kita punya ijazah. Nah, Iya. kayak coach tadi makanya aku tanya, itu formal, Iya. punya ijazah, Iya. penting apa Tapi enggak? kalau di Indonesia, Enggak lah. Iya. di Indonesia Saya penting dong. ijazah kedokteran Iya. ngapain? Iya. Kalau di Indonesia penting dong lebih. Apa? Ijazah? Mat, Bos, saya ijazah kedokteran ngapain saya? Kan tapi nggak jadi main bola. Maksud di, gua. di Iya, Indonesia maksudnya. penting. Kenapa? Penting. Karena gaji pemain profesional banyak yang bisa ngalahin di dunia nyata. Nggak segede itu rata-rata. Enggak, ini buat persiapan. Enggak, maksudnya. bentar. Buat- Sebagai pemain profesional, rata-rata ya, kan ada yang gajinya 2M, 3M. Itu yang ya, tembus timnas biasanya. Iya, tapi rata-rata kan nggak segitu. Kecil. Makanya lu butuh pendidikan formal. Kalau lu seandainya nggak Gagal. berlanjut karir lu atau gagal, lu masih punya cadangan. Kalau lu nggak punya pendidikan formal, lu harus bisa berbisnis. Di Belanda, lu nggak kerja pun dikasih duit gitu loh. Dan gaji seorang pemain bola jauh lebih gede daripada rata manajer lah, Ya, direktur lah. ini agak beda nih, soalnya patokan Koci Iya. adalah ini kalau satu nggak jadi, ini satu Iya, ada iya. kan? Iya, iya, Saya backup. bukan itu. Kalau saya ini dua-dua tuh berjalan beriringan untuk menunjang. Oh, iya, Jadi iya, pendidikannya itu penting menunjang juga. sepak bolanya. Benar. Ini pendidikan bukan formal ya. Non-formal, kan? Seluruhnya gitu. Baik di formal dia Kalau- dapat atau enggak. Kalau nggak pendidikan formal, pendidikan apa? Enggak. Pendidikan maksudnya yang sampai harus S1 terus Iya. kemudian punya ijazah. Itu penting nggak? Masuk ke sekolah itu bukan hanya ijazah, itu yang salah di kita gitu. Ilmunya. Betul. Iya. Ilmunya. Tapi realitanya. Di Indonesia butuh ijazah. Iya, realitanya di Belanda nggak begitu. Dan itu pinter-pinter. Koci mereka sampai SMP paling enggak kan?
SMP, SMA. Iya, maksud aku ini pertanyaannya pendidikan itu butuh tetap sampai Oh SMA. iya. Setelah Iya. SMA. Makanya saya bilang parameternya beda. Kalau Iya. itu Belanda pegangan beda. buat Iya, ini. iya. Kalau saya enggak. Ini beriringan supaya menunjang karir sepak Iya, bolanya. iya. Karena itu Johan Cruyff kalau SD aja nggak masuk, kayaknya nggak jadi Johan Cruyff deh. SMP, Kalau SD, dia- misal SMP. dia nggak masuk SD gitu. Iya. Dia nggak jadi Johan Cruyff juga Iya, menurutku iya, iya. gitu. Karena- Maradona gitu, nggak SD lah. Gitu. Kemampuan sosialisasinya nggak ada. Betul, misalnya kayak kemarin kita tuh sempat berapa kali kan ke Uruguay. Di Uruguay dihajar suruh sekolah sama orang Uruguay Iya, ini. iya. Pemain-pemain kita. Iya. Pendidikan itu termasuk pendidikan dia mengetahui tubuhnya, dia kenal dirinya. Benar, benar, itu benar. pendidikan Nutrisi itu. dan Ya, lain-lain. enggak, kan. pendidikan yang lu maksud itu diberikan di SSB lah, bukan sekolah di lah. akademi Akademi sepak klub bola. profesional lah. Iya. Contoh public speaking Ya, ya. diajarin, contoh hidup sebagai profesional seperti itu diajarin semua, Man. Iya. Misal siapa ya terakhir kemarin Hanif ya. Hanif bagaimana? Syabandi. Iya, bagaimana ngototnya pendidikan orang tuanya itu yang akhirnya dari satu mes dia doang sampai sekarang Iya. bertahan gitu. Dibandingkan yang kayak ngapain sih masih sekolah. Iya. Akhirnya dia doang gitu. Itu tuh gak bisa menurutku tuh dua hal yang kita Tapi nggak itu bisa kan pendidikan pisahin. formal. Koci, pendidikan formal itu kan gak hanya 1 tambah 1 berapa. Pendidikan Betul, formal ya. juga itu Nggak, kita tapi- mendapat tapi yang hubungan dengan manusia. Betul. Tapi di Indonesia kan end produk ijazah itu kadang masih sangat butuh kan untuk lu kerja di suatu Iya. tempat biasanya gitu di Indonesia kan. Kalau- Kalau lu udah jadi main Enggak, makanya ganti aja kalau gitu. Ijazah vs sepak bola. Ini mah pendidikan umum dong. Ini. Oke, ijazah. Ijazah. Pendidikan formal Sepak vs sepak bola. Menurut Hah? kalian ya pendidikan formal vs sepak bola. Tapi formal dalam artian produknya ijazah. Produknya ijazah. Produknya ijazah. Ijazah itu buat apa? Ya buat lo kerja dong. Kalau lo gagal jadi main bola, Iya, makanya patokan Anda Iya. adalah ini Kalau tuh kalau gagal. ini nggak jadi, Iya, ya ada betul. ini. Nah. Mau pakai itu. Betul. Kalau pakai itu ya mending sepak bola. hah, kalau dia gagal di sepak bola, Lah, ngapain gitu dari awal sepak bola? ya kan ada banyak yang udah tembus pemain Iya, makanya Liga 1 nggak tapi bakal, gagal. nggak baru. bakal apple to apple, Bang Panji. Di Indonesia gue masih paham bahwa lu butuh pendidikan formal. Iya. Karena gaji pemain bola juga nggak gede-gede amat Ya, juga. dan kontraknya pendek-pendek kebanyakan Dan kan. kontraknya pendek-pendek. Baru sekarang nih mulai ada 2 tahun, 3 tahun. Jadi gue dulu punya pemain yang sama orang tuanya dilarang jadi pemain profesional futsal. Gue termasuk dilarang dulu. Iya. Buat apa? Lu gaji cuma segitu, Iya, ngerti iya. nggak? Tapi kan kalau di Belanda kan beda. Didukung lu. Iya, Lu gede bisa gajinya. selamatin sekeluarga lu, kasarnya begitu, ngerti nggak? Walaupun orang tuanya nggak butuh, kasarnya begitu. Tapi karena gaji sebagai pemain pro itu gede dibanding manajer atau apa, makanya semua mau jadi pemain pro. Dan yang gue dengerin kayak di La Masia aja, kalau lo nyata di umur segini udah nggak dilihat nggak berbakat, lo akan dialihkan jadi tim analisnya, Iya. tim apanya Iya, gitu iya, kan. Jadi iya. masih bekerjakan. Nah kalau di Indonesia gue nggak tahu tuh gimana kalau lo dia, Enggak, oke lo lo nggak bakat out. nih, ngapain? Udah kita masih dilepas gitu aja Iya. kan masih. Nah, tadi kan Anda baca tuh dari Timo Senoman. Iya. Kebetulan saya wawancara kan. Ah. Wanita-wanita yang masuk ke SSB Putri itu secara data ya, dia gagal di sepak bola, dia jadi sesuatu yang berhasil di luar. Iya. Wih. Bisa. Tadi kan Anda baca. Iya ya influencer. Iya kan, dia jadi sesuatu yang berhasil di luar, bukan itu maksudnya. Iya. Ini kapasitasnya gede, maksudnya Iya, iya, olahraga. iya. Dalam olahraga ada banyak banget itu misalnya manajer di sebuah bank, Iya, manajer iya. di tempat Ternyata mana. bisa. Itu basicnya olahraga dulu tuh kecil. Walaupun dia nggak ada pendidikan formal. Yang gimana mau jadi Iya, manajer? nggak mungkin ya. Makanya Ada kan? nggak Ada, bakal ada. itu tuh nggak bakal Nggak kita ketemu. dapat titik temu kalau patokannya adalah kerja, patokannya duit gitu. Ini tuh patokannya adalah mengejar karir sepak bola dia. Ketika dia batal, dia tuh akan punya banyak planning banget karena dia pendidikannya cukup gitu. Tapi kayak, Pendidikan ini kan inputnya manusia, bukan inputnya duit. iya. Tapi Kalau kan ijazah inputnya duit. ada yang ideal juga kan, Jadi, kesan kayak Ciel ini kan akhirnya sambil mengusung ijazah sampai setinggi-tingginya juga kan. sekarang direktur Apa iya. general manajernya Juventus. Iya kan? Karena dia paham banget, paham klubnya, paham Paham bisnisnya. budayanya, Iya, iya, Dia paham bisnisnya. S3 dokter Iya. bisnis. Jadi penting kan artinya pendidikan formal juga Betul, kan. tapi tujuannya itu kalau dia kejar dari usia ini, mengejar karir sepak Iya. bola, dua-duanya penting. Enggak, lu kalau di Belanda profesional lu nggak ada waktu untuk kuliah. Nyaris nggak ada waktu. Iya, itu kuliah kan. Kuliah, Makanya kalau saya iya. itu kan SMA lah SMA minimal. itu pendidikan, Oh tentang iya. pendidikan. Kalau itu wajib dari Nah, pemerintah. itu Oke. maksudnya. Sampai SMA. Itu wajib dari pemerintah sampai SMA. Di sini itu SMP pilih jalurnya kuliah. Sini bukannya- sepak bola. gitu. Bukannya wajib juga sampai SMA di sini. Mana ada? Mana ada. Kan terserah individunya. Terserah. Itu maksud aku, Koci. gua kira wajib di Betul, sini. makanya tuh aku tuh sering kali banget dapat
pemain, wawancara pemain yang kayak itu di persimpangan tuh. Kenapa di persimpangan Iya. sih? Itu harusnya SMP mau ke di persimpangan tuh ngapain gitu. Sambil sekalian harusnya. Nah, itu yang aku Enggak, dari itu- berkaca oke. dari itu. Itu dari Kalau kuliah mah masing-masing lah ya. dari pemerintah harusnya diwajibkan Betul. minimal SMA. Iya, karena itu Iya, tapi gak ketat. Kita tuh balik, banyak banget temen aku putus sekolah. Mana ada pemerintah turun tangan. Iya. Hei, sekolah kamu. pemain bola banyak yang nggak sekolah kan. Mana ada. Sampai SMA lagi kita wajib belajar 9 tahun. 9 tahun kan? Iya, iya. Itu umur berapa? SD. SD. Sekarang 12, 13. SMP. Iya. SMA-nya dengar apa? SMP. Gak wajib SMA di sini. Penting kan? Iya, penting. Iya. Kalau kuliah kalau punya pendidikan ijazah, itu penting. Iya, kalau kuliah Ya, punya ijazah bodo amat. Standar gue yang gue tangkap dari pertanyaan ini adalah kuliah. Enggak, pendidikan secara luas. Karena usianya kan 17-18. Lu pilih bermain bola atau lu kuliah. Iya, kalau itu Dan kita sepaham lu tuh. nyaris gak ada waktu untuk Iya, kuliah. betul, Walaupun Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak yang mindsetnya seperti itu kan. Orang tuanya, lo kalau ntar nggak main bola, nggak punya ijazah mau jadi apa? Karena gitu. penjadi pemain bola sini juga nggak menjanjikan. Rizky Ridho kuliah, Iya kan, makanya. punya waktu. Karena universitasnya membuka. Kamu Ada, atlet. jalur atlet Kamu ada tuh atlet memang, gitu. ya, ada jalur Dia atlet. Muhammadiyah Surabaya. Iya. Enggak apa-apa. Ada Ridho, jalur atlet kita memang. yang jemput bola, Online, kasih ya, kasih ini online, ke ya, kamu. ya. Ada Fokus emang kayak kamu. gitu. Mempermudah Gitu, lah buat mempermudah. atlet. Artinya Iya, udah iya. banyak ini kan. Iya, iya. Ridhonya pilih. Itu kalau udah kuliah ya, menurutku udah individu. Tapi pendidikan dasar Penting. Sampai SMA. sampai Iya. SMA itu penting banget. Gak Iya. bisa kita Itu kasih betul. pertanyaan Iya. mana yang lebih dulu. Makanya di negara maju itu diwajibkan. Betul. Kita 13 tahun SMP. SMA Iya, 6. 9 ya, 13 Oh, tahun. 13 SMP, tahun itu SMP. bukan umur ya? 13 Bukan, tahun, bukan. 13 tahun pendidikan. Tapi SMP berarti. tidak ini kan, tidak seketat Eropa kan? Eropa wajib SMA. kan? Oke, kalau dari finansial menurut kalian, oh di Eropa tadi kalau mau lu punya bakat, lu akan mengeluarkan zero cost ya? Zero. Di Indonesia gimana? Nggak tahu gue di Lo Indonesia. pernah denger nggak Mat, dari Gue di Indonesia. di Indonesia tuh modal yang awal keluar menjadi pemain pro tuh gimana sih? SSB-nya, lu harus menembus Nggak. pemain, itu gimana caranya? Iya, makanya kenapa kita benci, bukan benci astaga. Karena kenapa Nggak kita boleh benci. Nggak boleh benci. Bukan benci, maksudnya dengan kayak apa namanya alasan bahwa oh ini 8 pemain asing di liga. Alasannya supaya bisa bersaing. Coach tadi bilang 12 itu too old kan. Iya. Apalagi 20. Terlalu udah jauh untuk bersaing gitu. iya. Mereka aja Beto itu di divisi 3 Brazil ya. Divisi 3 Brazil udah nutrisionis ada. Udah ada. Mereka ke Uruguay itu anak-anak yang SAD. SAD ke Uruguay dicek kotorannya coach. Iya. Di sini mana? Mana Terus ada. tiba-tiba dewasa suruh bersaing. Ya kalah dong itu di klub pasti kalah dong. Iya. Se-Afrika di Afrika yang katanya ini lebih buruk daripada Terbelakang kita lah. atau apa. Kita dapat dari SSB-nya tuh udah tahu nutrisinya ini. Jadi mereka siap kirim ke Prancis. Iya. Kita mana? Nggak ada sama sekali. Afrika mah udah maju. Dan sepak kalau bola. dibilang biaya tidak harus besar. Bos, sayur bayam itu petik di rumah juga aku tanam tuh pohon katuk gitu. Iya. Apa Pohon daun katuk itu kelor, apa? daun kelor. Daun buat ini, kelor. buat ibu menyusui itu. Iya, daun kelor Iya. terus tapi kan itu kan ininya buat tubuh juga bagus Iya, banget. iya, benar. Itu Daun murah. kelor itu apa ya? Itu daun yang bulat-bulat itu bagus banget vitamin itu. untuk tubuh tuh detox apa tuh. Itu bagus banget. Nah, itu tuh kan bisa kita subur banget loh ini. Iya. Ya kan nggak di semua Enggak, tempat daerah ada. bisa nanam daun kelor itu. Indonesia semua bisa, coach. Oh ya? Bukan di Banyak. daerah tertentu. Gak ada, semua bisa. Maksudnya kita tuh diberikan gift ya, menurutku ini gift gitu. Di Indonesia, terus kayak, oh main bola tuh biayanya harus besar. Nggak tahu. Karena ada nutrisi. Enggak. Come on, itu. Nggak segitu. Nggak Saya kan segitu beli ya. sepatu bola, Mat. Dapat SSB. Nah, iya, beli sepatu bola dan lain Kayak sebagainya. Beckham ya. Putra katanya harus minta dari tetangganya kan buat beli sepatu bola pertamanya ya. Betul, ya. kan? Tapi kan ketika dia masuk di SSB, kan itu semua udah dipikirkan kan. Iya. Dari SSB-nya kan. SSB pun bayar loh. Bayar. Iya, Anak-anak SSB bayar. anak-anak KKIS ada berapa SSB yang Iya, itu bayar, bayar. Bayar. Bayar, iya. Tapi ini kan maksudnya ini tadi, soal nutrisi saat masa pertumbuhan. Maksudnya, kalau soal ini kan kendala kita itu selalu di soal nutrisi. Kita tuh baru tahu gym ketika masuk klub pro. Kita baru tahu makanan yang boleh dimakan dan Iya, tidak ketika masuk Iya, klub pro. itu. Betul, itu penting tuh. Nah, itu kan pendidikan lagi kan, Betul. balik kan. Kalau Iya, dia iya. pendidikannya bagus, Iya, ya dia udah tahu dong gitu. Maksud aku Kalau di nggak segitunya. di Eropa sih di klub-klub itu udah diajarin loh dari usia dini.
Tapi kalau di Eropa masuk SSB bayar mahal nggak? Enggak, karena semua SSB disubsidi. Oh. Jadi lu cuma bayar let's say berapa puluh euro untuk setahun. Oh, iya, iya. Disubsidi kan? Disubsidi sama Pemdanya. Iya. Sekarang kayak di Asiop gitu bayarnya berapa ya? Gue pernah nanya tapi lupa berapa Gua nggak biayanya. tahu. Ya cukup ini sih, cukup ada biayanya cukup berasa lah kalau buat orang-orang yang mungkin Iya, menengah ke bawah. Iya, gitu kalau- ya. kalau- Kecuali lu emang pakai jalur itu bakat Iya, ya. kalau menurutku kesempatan sebenarnya. Kesempatan itu sangat minim. Maksudnya? Iya, maksudnya dibandingkan biaya ya. Oh, oke. Yang tidak ada itu adalah kesempatan. Sepak bola itu berpusat di kota besar. Iya, iya, Sementara iya. bakat di Indonesia itu jauh di kota kecil. Banyak di timur-timur justru banyak yang punya Wih. bakat tapi nggak di itu ya. Saya tuh hidup dengan kekaguman terhadap teman-teman. Anjing Bakatnya jago-jago jago-jago. Koci. Ya Koci tahu sendiri lah. Kalau sana ya, Pak. iya. Bagus-bagus tapi ya putus. Udah nggak ada kesempatan. Iya. Iya, kesempatan. Bingung mau susah. main di mana. Karena di negara berkembang ini kan kebutuhan premier itu harus dipenuhi Betul, dulu. itu dulu yang penting. Dan kalau itu susah gimana lu mau yang sekunder tersier? Iya. Ya kayak ya gym aja di mana ya? Kalau di kota kecil mau cari di mana? Fisiknya pasti lari kan? Iya, lari lari doang. doang. Masa otot apa nggak ada? Makanya sangat sulit kalau lu mau bangun infrastruktur yang benar di sini. Karena nggak didukung oleh banyak pihak juga. Betul. Untuk merata, nggak merata lah ibaratnya. Ya. Nggak merata banget. Nah, soal mental nih juga sebenarnya nggak ada tolak ukurnya ya. Kan orang bilang selalu mental. Mental itu ya, itu orang juga sering tanya gue zaman menjadi gue masih pemain pro. ngelatih sampai sekarang. Gimana kita merubah mental itu dari usia dini lu bentuk. Makanya olahraga itu penting. Kenapa? Pembentukan karakter itu mulai dari usia dini. Dalam olahraga, apapun olahraganya, lu diajarin kalah. Bagaimana lu mengontrol emosi lu pada saat lu kalah. Kalau dalam beregu, lu diajarin untuk bekerja sama. Ya. Makanya selalu bilang, siapa yang cetak gol nggak penting. Yang penting gol. Nah, hal-hal kayak gini, itu pembentukan dari mental, dari usia dini. Nggak bisa ngomong doang. Betul. Sportivitas segala macam. Kemarin gue main bola sama Hector kan, pelatih timnas futsal. Soto. Ya, ditanya gimana? Dia itu lulusan sport psychology. Iya. Dia bilang psikologi itu bukan hanya ngomong, tapi memberi pengaruh terhadap psikologi itu dalam latihan. Dalam latihan lu digeber abis-abisan, di situ melihat lu bentuk mentalnya, fighting spiritnya, ditunjukkan itu psikologi. Bukan lu ngoceh-ngoceh terus dia berubah. Ya kalau dia mau berubah, kalau dia nggak mau berubah. Tapi dalam latihan itu nyata. Ketahanannya sampai mana? Iya. Sampai Dan mana dia lu nyerah, ya? mau berubah nggak Iya. dengan porsi latihan yang sangat berat, tapi tetap bisa mencapai peaknya atau apa? Atau nyerah. Atau bail Iya, out ya atau gitu. nyerah. Atau Iya. malah konfront pelatihnya. Atau kabur, iya. Iya. Nah, Banyak itu kayak dia bilang itu sport psikologi itu dalam action, bukan non action. Tapi itu pun usia dini ya. Iya. Pembentukannya Iya, ya. iya. Sepakat. Tapi kenapa pemain yang banyak yang udah jadi pro, ibaratnya udah level udah melewati tahap awal gitu. Tapi justru di saat udah jadi pemain pro dan pemain yang mulai namanya mulai besar, justru mentalnya malah mental tempe, coach. Ya itu kan kelihatan. Contoh Apa? Adriano. Nah, iya, iya. Tapi Iya kan? Contoh different Adriano. case Ya, karena itu kan Kurang faktor bakat keluarga ya. apa dia? Iya. Iya kan? Iya. Banyak contoh lah, terutama dari gue bilang ini kayak OKB ya. Lu kalau bertahun-tahun makan aja susah, mendadak lu tiap bulan bisa beli BMW Iya. atau Mercy, kaget. Ujungnya deh kita lihat banyak pemain berhasil kan, party, barang-barang mewah semua, apa itu kan kembali ke pendidikan Pendidikan di awal awalnya. seperti apa dari orang tuanya. Salahin orang tuanya enggak juga. Orang tuanya susah cari duit, ditinggal lah anak-anaknya. betul. Iya, iya, iya. Yang hidup di Brasil kan susah. Iya kan? kebanyakan susah. Iya, maka dari itu banyak yang OKB. Nah, kenapa atlet-atlet di Amerika lebih berhasil? Karena atlet yang udah mulai nongol, duitnya udah banyak nih, sama klubnya dikasih financial advisor. Jadi lu mending invest duit lu ke sini. Dari buat apa lu punya duit kayak 1 juta, lu cuma butuh ibarat 10.000 sebulan aja. Ya kan? Nah, duit lu invest di sini, invest. Makanya banyak yang sukses. Di kita banyak yang bangkrut. Seorang Paul Gascoigne aja bangkrut gitu loh. Iya, 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 iya. Di zamannya kurang top apa? Alves.
Alves, Nyatakan bangkrut. Dani Alves Dani Alves. nyatakan bangkrut. Iya, Ya iya. kan Brasil banyak contoh. Anjing, gelar yang terbanyak gitu ya. Brasil. Banyak, Sol Campbell, West Brown juga kemarin habis cerai, bisa menduit sama istrinya. Nah, jadi banyak lah. Parah, ada wawancara di balik wawancara Enggak, nih. maksudnya. Masa tiba-tiba. Karena mereka ya mental. Iya. Ya mungkin kalau yang didapatkan pada usia dini kan mental latihannya, mental mereka menghadapi pertandingan, Ya, sportivitas. Tapi enggak. begitu mereka terkenal, uang dan segala macam itu yang belum mereka dapatkan. Kan? Dunia nyata itu kan kejam. Iya. Mereka belum, Iya kan? nggak ada pendidikannya memang untuk Makanya itu ya. kalau anak-anaknya temen gue itu baru lulus kuliah, tahu gue bilang apa? Oke, selamat, welcome to hell. Gue bilang begitu. Habis Lulus kuliah. Habis lulus kuliah, Nyari kerja tuh susah loh. welcome to hell. Karena ini dunia realita itu kejam. Sikut-sikutan. Nggak lu alami pada saat lu kuliah tuh happy aja. Lu lulus happy, nggak lulus paling ulang lagi sampai lu lulus, ya kan? 10 tahun Nah, ya, Epi. Iya, kalau udah selesai, welcome to hell. Welcome to hell. Nyari kerja di JobsDB. Iya, itu pun belum tentu dapat Tapi nggak kan? akan dapat itu. Iya, Gitu-gitu ya. ya kayak gitu-gitu. Nah, itu baru mental. gift tuh. Ya gift rezeki. Itu kembali lagi kalau kita bicara, Mental. itulah kenapa gue pertanyakan, kalau semua sepakat bahwa character building itu start dari usia dini di olahraga, kenapa Menpora budgetnya sangat kecil? Untuk usia dini. Usia dini. Iya. Iya. Saya sepakat ini tuh nggak bisa yang tiba-tiba. Iya, Nggak di bisa, bawah. nggak ada Anak tiba-tiba. umur 25 tahun terus kita belum mentalnya jelek nih. Lah bentar dulu nih dari Dari 0 bawah. sampai Iya. 25 ini kenapa gitu. Iya. Iya. Jadi Kok bisa jelek? iya, rumah berpengaruh, lingkungan Betul. juga berpengaruh gitu. Lu tahu dulu, Mat, dulu di timnas futsal itu kan banyak pemain dari background yang berbeda. Gue itu tahu mana anak yang manja pemainnya. Iya. Ya. Dalam sesi tactical analisa pertandingan, selalu gue incar anak yang manja ini. Sampai gue tanya pacarnya, ini anak bukan dari keluarga miskin ya? Enggak, coach. Berada. Kaya. Orang tuanya begini. Kaya enggak, tapi menengah ke Cukup atas lah, cukup lah. Iya. Ini anak di rumah dimanja ya? Iya, coach, emang dia agak dimanja. Itu kelihatan banget. Dari tingkah laku pada saat latihan, pada saat kita kalah, pada saat gue maki-maki mereka, itu kelihatan reaksinya seperti apa. Oh, lu manja, oh lu kuat. Jelani itu termasuk yang mental baja kan. Wah, itu. Jadi Jelani gue maki-maki aja, senyum aja dia. Awal-awal mungkin dia shock. Awal-awal dia shock, tapi setelah berapa bulan dia udah biasa. Makanya Jelani nggak pernah gue tanya kalau dalam sesi kayak begitu. Karena udah nggak mempan lagi, dia udah tahu. Mentalnya udah oke nih anak, ngerti nggak? Tapi gue tanya yang mental tempe ini, itu kelihatan, Mat. Iya. Dan itu kita nggak bisa. Ini tuh dari 0 sampai ini sih masa-masa Dari 0 sampai dia development-nya. tough, mentalnya terbentuk, Iya. karakternya terbentuk. Itu tuh harus saintifik memang. Kita nggak bisa tiba-tiba mental itu kayak misalnya Yamal kita baru puji-puji, terus tiba-tiba gitu. Kita harus nggak bisa dong tiba-tiba ide anak akan jadi gimana? Ini mentalnya Iya, jelek atau apa? Gitu. nggak bisa kita bilang begitu. Messi kalau seandainya tidak ada kena penyakit Hormon. hormon dan lain ya. sebagainya, kayaknya belum tentu juga karena Belum dia tentu. punya itu, dia tahu dia harus lebih. Iya. Iya. Dia harus berusaha dan dia lebih, punya dan bakat itu plus kerja keras. Bapaknya juga ngajarin yang sama, kita harus berjuang. Nah, Iya. Iya. akhirnya jadilah Messi kan. Iya. Beruntung juga dia ketemu Carlos Resach, Iya. Nah, itu. dikasih kontrak. Kesempatan. Iya. Coba nggak ketemu. Nah, menurutku bakat itu yang itu tuh, ketemu siapa, Nah, iya, takdir juga. Itu takdir Ada itu. takdirnya juga. Nasib itu. Aku tuh. Iya, iya. Itu juga ngaruh sih menurut gue. Takdir itu juga ngaruh. Nah, terakhir, titik realistisnya. Kapan harus berhenti mengejar karir menjadi pesepak bola profesional? Ya kalau di Eropa Barat memang 12 tahun 12 udah tahun. ketuaan loh. Berhenti. Iya, kalau itu Eropa ya. Iya, Kalau iya. saya patokan di Indonesia sampai berhenti percaya. Sampai berhenti percaya. Gimana tuh? Gimana Sampai tuh berhenti contohnya? percaya. Iya, misalnya kita ini nggak ada patokan umur kan. Iya, iya, iya. Kita nggak ada Nggak patokan ada. umur usia berapa anaknya. Ya misalnya usia 21 dia percaya bahwa kayaknya bukan ke pro nih. Dia harus cepet-cepet beralih gitu. Umur 20. 20. Nah, misal pemain kayak Giancer ini Anda tahu kan? Iya, iya. Tiba-tiba main di Piala Dunia, Iya. tiba-tiba Hilang lagi. juara sama Juventus. Sebelumnya buruh Nggak pabrik. tahu. Umur berapa dia? 27 baru di Juventus. Jamie Vardy gitu kan. Iya, Baka. Iya.
Iya kan? harus bakat. Harus bakat. Nelayan dulu. Lagi mancing-mancing, Iya. main bola dilihat Itu, pemandu bakat iya. gitu. Tapi dia masih percaya bahwa dia ini bagus gitu. Iya. Nah, di Indonesia banyak banget yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Dan banyak yang nggak berhasil. Banyak yang menyerah, memilih Iya. menyerah, tapi teman-teman yang tetap percaya justru yang anjing di usia Iya, segini. Mas Ada Andi. yang Sebenarnya- udah timnas dari kecil-kecil ya? Sebenarnya percaya penting. Dari sisi itu gue setuju. Cuman lu harus sadar dengan bakat lu juga. Iya, Iya. Kalau lu nggak punya bakat, lu tetap percaya dan gue mengalami itu juga. Iya. Ada, ya gue mau gini. Ya elah lu nendang bola aja masih kalah sama Atau gue. ya lo kan juga harus ngeliat juga kan surrounding lo, ngeliat Iya. kompetitor lo Nggak, siapa. biasanya anak orang kaya itu merasa mereka bisa beli semuanya. Enggak lah. Taruhlah misalnya Itu kayak yang repot di kita Indonesia kasih ini. contoh Ragunan misalnya. Ragunan itu kan yang terbaik. iya. Ada mungkin 30 yang lolos dari situ mungkin 5 orang. Iya, iya. Tapi kan Lu 25 ini mau berhenti percaya kan dia Mat, udah punya bakat nih pasti. Dari 100 pemain muda, termasuk almarhum Aji Masaid, yang pernah main di youth-nya Ajax, yang lolos dari 100 ya, per 100, yang lolos ke tim utama itu berapa menurut lo? 5. 10% ada? 1-2 pemain. Anjing. Oh, 1% bang. Ya, 1%. mungkin 5-10 pemain ke klub lain yang lebih rendah. Iya, tapi masih tetap pro kan? Iya. Iya. Sisanya out. Iya. Bener dari 100 pemain yang lolos, Aji Masaid pernah di Ajax setahun doang. Iya. Tembus dia. Nah, itu. Itu umur berapa Tembus. coach dia? Apa? Umur berapa tuh yang penentuan itu? 100 Ya kan masuk ke pro. masuk ke pro. Itu masih muda banget. Ya misalnya 17 dia bagus juga ditarik ke pro Iya. juga bisa. Si Walian siapa? Ezra. Walian itu kan main di Ajax Iya, B. iya, iya. Lihat enapnya di mana? Oh. Iya makanya ya sampai kemana maksudnya mengukur batas Atas. diri Tergantung kekuatan bersaing. masing-masing ya, Tapi berarti. kan ada banyak faktor kenapa dia gagal. Itu juga yang menjadi masalah kan. Itu bakat kembali lagi. Sama Tapi kalau dia udah terpilih di youth, it's not good enough. Look, nih kemarin gua ada diskusi sama teman-teman di pas main bola, di mana lu nggak datang kemarin. sakit. Masalah apa tadi kita bahas? Bakat. Ya bakat. Mbak, Ini seleksi apalagi 100 pemain. 100 pemain. 1%. Main profesional. gue sampai lupa. Aduh. Padel. Bukan. Apaan? Gue sampai lupa mau bahas apa. Itu ngobrol sama itu kemarin ada pertemuan main bola di Iya. main bola. Bahas soal bakat. Kita sebelumnya bahas bakat tuh. Coach Iya. kata terakhir bakat. Oke di record. Oke, Gingo Bilobanya tolong Gingo Biloba. Kita putar ulang. Dia efek jatuh padel guys. Ya ini nih, jatuhnya guling-guling anjing. Enggak. Anjing. Gua tuh anjing, coach main bolanya nggak pernah jatuh begini. Ini sampai tersungkur Enggak, itu anjing. bener-bener nyangkut kaki gue. Itu parah banget ya. Keset tapi, gitu kan. tapi bahaya coach. Udah itu kan pasti Bahaya, borokan kan, kalau jatuh di situ kan masih borokan kan. Iya. Karpetnya kasar banget. Duh, gue mau ngomong Lupa apa kan? tadi? Lupa. 20, 19, Efek 19, vaksin. teton. Efek apa? Efek vaksin ini. Enggak. Cepetan, Vaksin inget gak nih? COVID nih. Enggak, gue lupa. Bakal inget nih, oke lupa itu Bahas dia. soal- Aji Udah. Masaid Belanda. Pendidikan apa ya gue mau bahas? Pendidikan tadi. Pendidikan. Bakat aku kan bilang. Bakat, 100 ini kan udah pasti bakat dong. Pendidikan penting Yang buat masuk atlet. youth sini misalnya Iya. dia udah pasti ada bakat dong. Seleksi, Gua bilang seleksi. enggak. Kemarin gua baru ketemu sama Oh iya. Nah, inget nih. Gini. Di Indonesia selalu orang bahas kenapa umur 15, 16, 17 tahun bagus, seniornya jelek. Oke, Betul? timnas, Setuju? timnas, ya. Itu terjadi di Eropa juga. Oh iya. Banyak Itu sih, terjadi Bang. di Eropa juga. Iya, Contoh, Banyak. Sandy Walsh, Tom Haye pernah main di mana? Young orangnya. iya. Enapnya di mana? Timnas Indonesia. Iya. Jadi kalau lu youth, belum tentu lu sukses di sana. Gue pernah ngobrol sama mantan kapten timnas U17 Belanda, orang Maroko. Tanya gue minta job di sini. Lu main di Simboy. mana? Ya. Main di divisi 3, divisi 4. Wah Simboy itu Ajax punya juga Enggak, gue begitu. lupa. kayak gitu. Enggak, dia main di aset. Dalam arti itu terjadi di Eropa juga, bahwa kalau lu youth bagus, senior belum tentu. Banyak sih Tapi buktinya, kebalikannya juga enggak? Apa? Bang. Di youth Jelek jelek. di youth.
bisa muncul karena Bisa Piala Bang. Eropa itu Bisa banget. Bisa Late banget. bloomer, kan? late bloomer Bisa lah banget. sebenarnya. Late Jadi bloomer. kalau bakat lu kayak Gattuso itu cuma 40%, nggak 80%, 90% kayak Messi, 40% lu bekerja keras. Iya. Every day, lupakan ini itu dan lain-lain. Disiplin, konsisten. Lu bisa main. Tapi tetap ya sulit ada indikatornya. Iya, indikator susah memang. Iya. Susah untuk dibahas. Nggak ada parameternya. Saya sih percaya takdir. Iya. Maksud saya itu Mat, bagian dari takdir ya. Mat, lu percaya takdir itu kan lu sendiri, buat diri lu sendiri. Iya, benar, benar. Yang lain kan belum tentu. Belief ya. Iya, Iya kan? Nah, at the end of the day adalah scouting ini bisa ngelihat atau enggak. Iya. Sama kayak takdirnya Messi. Kalau Messi nggak Nggak diketemuin, ketemu itu, iya. Iya. sama kayak Ronaldo. Iya. Kalau Ronaldo itu kan diadu, Sama temannya. kita ambil satu pemain aja, temennya cetak gol lebih banyak kan. Iya, iya. Kalau dia egois, Ronaldo nggak berangkat. Iya. Temennya Cuman dia ngasih. nggak egois aja karena lu lebih berbakat, lu aja yang cetak gol. Temennya ngasih. Iya. Makanya sampai sekarang itu diangkat. kan destiny. Ya, takdir apa dan lain. Cuman kalau lu bicara kembali lagi ke youth, kenapa di Indonesia banyak yang nggak lolos ke senior jadi hebat? Di Eropa sama. Banyak Makanya gue tadi bilang 100 pemain di youth-nya Ajax, satu Iya, dua itu udah doang pasti. yang lolos. Iya. Makanya kita juga sama-sama gak sepakat glorifikasi berlebihan kan terhadap tim betul. muda. Saya Iya, juga iya. gak Betul. sepakat itu. Emang Gitu. itu. Kitanya yang berlebihan sih memang ya. My friend, Belanda U19 baru juara Eropa. Iya, 2 hari yang lalu. Ada nggak itu di koran-koran? Ada nggak naik bis? Di koran Suriname kan kita nggak tahu. Nggak ada juga. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Nggak ada karena ya lu happy, bagus kita cetak Iya. sejarah Tapi pertama kali. dunia that's it. kalian itu belum selesai, belum Iya. mulai bahkan. Lu mana masih nothing lu. Senati. Iya, dan maksudnya kebalikannya itu bisa. Inggris juara U21 Eropa. Hmm. Lu lihat di The Athletic Iya. atau apa? Nyaris nggak ada berita. Nggak Nggak heboh lah. penting. Paling cuman sekilas doang gitu kalaupun Iya. ada. Ya, Kita- paling pemain yang menonjol dijadi Kita isu juara transfer. AFF. Sudirman macet 3 jam itu. Iya, iya. Anjing. Sudah macet 3 jam. Ya itu dia dari pembahasan kita dalam kick off kali ini. Artinya tadi di ujungnya dikasih kesimpulan bahwa tadi kalau coach di Eropa umur 12 tahun bahkan 10 tahun udah kelihatan tuh bisa jadi pemain pro atau enggak. Tapi kalau dari Mamat bilang nggak ada tolak ukur ya, tergantung kepercayaan aja dong. Iya, yang terakhir kan menonjol di usia dini tadi. Iya, iya. Kalau saya itu sangat masih. Masih ya. Dia tidak menonjol di Masih- usia masih dini, bisa. tapi dia Ada yang tidak menjual di usia dini tapi masih peluang. Ada. Kalau gue Iya. bilang ada tapi ada. kecil. Kecil. Ya. Dan dia harus biasa lewat jalur. Biasanya udah dari kecil mereka udah diarahkan. Kalau di Eropa ya, Iya. di Diarahkan Belanda ya? diarahkan untuk jadi pemain pro. menonjol dan tidaknya menurut saya sangat masih. Dia masih punya kesempatan. Misalnya usia dininya U17. Ya. Mungkin di sini. Kalau di sana U17 forget it. Lu kalau nggak main. Loh, tapi banyak yang timnas sekarang juga nggak main di usia dininya bahkan. Siapa? Di Italia itu banyak banget itu. Kan udah dari youth mereka udah gabung. Mungkin nggak menonjol. Iya, nggak menonjol. Ini pertanyaannya menonjol. Kalau nggak menonjol di usia dini. Jadi dia tidak menonjol, teman-teman lain yang Oh menonjol. iya, kalau nggak menonjol masih bisa Masih, jadi. masih, Iya, menurut itu saya. setuju. Ya late bloomer juga. Ada Ya juga late bloomer kan. banyak. Iya. Dan biasanya mereka harus Paling memutar Pirlo ya, jalan lah. Pirlo Totti. Sisanya nggak ada itu. Yang main di U21 Itu yang eranya Eropa. Pirlo juara Azurini tuh yang Iya. itu cuman Gattuso, Pirlo sama siapa Totti. ya? Enggak, Totti Enggak, beda Totti beda angkatan. Ventola aja nggak bisa Enggak. bilang sukses enggak. Doni, Nah, Doni Iya. gagal. Bentar doang lah. Paling sering itu back sayap kiri kanannya tuh. Sampai sekarang, sampai kemarin Eropa yang Chiesa, Oh, iya, iya. siapa-siapa yang U20-nya. Kayaknya karirnya juga selesai tuh. Iya, abis itu hilang tuh back-backnya diganti. Ternyata ada yang lebih bagus gitu-gitu. Nggak menonjol aja. Nggak gitu. menonjol. Iya. Ya, Belum itu dia. di scouting lah ya, belum di scouting secara detail. Mungkin bisa menjadi guidance kalian Sobat Sporty untuk menjadi pemain pro di Indonesia. Tadi mungkin udah bisa timbang-timbang. Hah? Produser nih, sering-sering dong materi kayak Mantap begini. ini Bagus buat nih. membuat orang melihat mimpinya bisa apa Daripada dia debat Copa Libertadores. Ya, sama ini apa kemarin? AI. Ya, orang Afrika di Prancis mati gua tuh bahasannya. Itu yang kemarin yang terakhir. Itu kan wawasan umum, Iya, iya. boleh sekali-sekali. Tapi berat. Sobat Sporty nggak ada yang ngerti itu pasti. Orang Indonesia penting banget sumpah. Kalau ini relate nih sama orang Indonesia nih, dari mikirin gimana dia budgetnya ada apa enggak, jalurnya lewat mana. Mungkin sekarang udah lebih gampang. Kontak aja Coach Yasin ya. Mungkin bisa dikasih tahu cara menjadi pemain pro seperti apa. Kita masuk segmen Water Break. Yo! Water break.
Ngebut aja, Apakah ngebut. setelah kemenangan beliau menyukai kuis ini? Enggak. Kita toss koin dulu seperti biasa. Andy. MU coach, Nicole, Mamat. Nicole. Andy Cole. Oke. Main lempar. Ambil lah. Ambil. Pertanyaan dulu dong. Main dulu apa lempar Enggak. dulu? Lempar dulu atau enggak? Ambil lah. Ambil, oke. 5 pesepak bola paling berbakat musim 2024-25 menurut AI. Silakan. Saya. Ya. Tusuk Lamine gigi. Yamal. Lamine Yamal, Tusuk survei gigi. membuktikan. Lamine Yamal pasti nomor 1. Paling berbakat. Berikutnya, Mat. Bingung. Kenan Yildiz. Kenan Yildiz Juventus. Kenan Yildiz apakah ada survei membuktikan? Tidak ada, Koci. Kenan Yildiz sebagus itu aja. Pemain berbakat. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Kusanov. Anjing. Nggak bakal ada Kan yang... ini absurd juga jawabannya. Kosano, apakah ada yang survei membuktikan? Tidak ada. Ini nggak harus yang di bawah U20 ya. Ini Apa Iya. dong? yang di 21, 23 Paling pun berbakat. paling berbakat aja. Nggak harus yang muda 17 tahun, 12 Ya tahun. masa umur 24 berbakat? Ya, ini kan AI. Masa Gyökeres berbakat? Iya. Bisa jadi, makanya. Ayo, lu. Ada banyak nih. Tiba-tiba udah Woi, tiba-tiba. Matsunuro. Apa siapa? Matsunuro, River Plate. Oh, Mas Tantono. Mas Tantono. Orang Jawa tuh, Mas Ya. Tono ya. Ya. Mas Tono, apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Nico Williams. Nico Williams, apakah ada survei membuktikan Nico Williams? Tidak ada. Dan ini udah habis ya? Habis. Masa Kenan Yildiz? Jawabannya adalah Jude Hansel- Bellingham, Pedri, Oh, iya. Kylian Mbappe, Bos, Jamal Kylian Mbappe umur Musiala. 25, pancingan. Kan makanya gue bilang nggak harus U21, 20. Berbakat. Iya. Paling Patokannya berbakat. apa sih ini? Bukan potensial, tapi pemain berbakat. Udah Ya, umur itu ya. 50 aja. Jadi yang bisa menjawab hanya Lamine Yamal, Mamat. Masa pemain bintang semua? Ini mah udah bintang. Nih, Iya, ini pemain bintang semua. Jude Bellingham itu udah diketahui berbakat bukan musim ini, 3 musim lalu. Berbakat Lamine Yamal oke, Oke. masih baru nongol. Mbappe. Mbappe udah jadi. Mbappe Mbappe jadi. Udah mau udah calon Ballon d'Or 3 tahun. Absurd semua Ya, ini. ya, ya, ya. Astagfirullah. Kita masuk ke ronde berikutnya. Berarti sekarang Gideon Koci mau ambil apa enggak, Coach? 5 pesepak bola Brazil yang gagal manfaatkan potensi menurut AI. Adriano. Adriano, survei membuktikan. Nggak ada. Kan anjing. gila ini. Silakan, Mat. Mamat lagi. Oscar. Oscar, survei membuktikan. Ada. Main di Cina. Lagi, Yang Mat. gagal memanfaatkan potensi. 16, 15, 14, 13, 12, 11, Santai aja kali. 9, 8, 7, 5, Dida. 4, 3. Dida. Dida. Hah, Dida? Dida. Dida, survei membuktikan. Kan Dida udah menang Liga Oh Champions. iya lagi 2003. Mana? Coach, terakhir. Tahu gue. Fucked up. Main Brazil aja lo sebut cap-cip-cup. Ronaldo Nazario. Anjing, mana udah dapat Ballon d'Or anjing. Rivaldo. Ballon d'Or juga. Adriano harusnya masuk sini. Iya. Siapa cepetan? Tim 4, 3. Mana gue tahu. Oke, mana gua Ah, tahu tidak ada. Bentar. Apa? Gimana? Masa diulang lagi? Kakak. Kakak, survei Kakak membuktikan. gagal. Nggak ada Ballon d'Or bisa gagal tuh gimana? Oke, Mat. Ya nggak tahu gue lah. Mana? Sudah belum? Nggak ada, kakak nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Saya ya. Nah, Nggak tahu juga. 4, 3, 12. 12. Ada pilihan nih. 9, Mana dulu ya, David? 5, 4, 3, 2, David 1. Luiz. David Luiz udah menang Juara banyak dunia, piala gila. loh. Hah, juara dunia. Mana? Juara. Enggak. Juara Champions sudah. Sama Champion. Europa League ya dia ya. Ya itulah, David Luiz survei membuktikan. Gagal. Jawabannya adalah Gila, Alexander Pato, Anderson, Robinho, Lucas Piazon. Padahal menurut gue Danielson sama Adriano harusnya masuk sih. Karena Danielson tuh menurut gue gagal total loh abis dari Betis Iya. tuh. Pato Pato kan champion gak sih? enggak. Iya. Pato nggak champion dong. 2007? Tapi dia nggak main. 2007 udah ada?
Ya di Palmeiras. Ya ini, oke. Oke, Sementara saya. masih gagal, Mamat unggul 90 poin. Apakah bisa Coach comeback di pertanyaan Tidak bisa berikutnya? dong. 5 pesepak bola top yang banting setir paling jauh usai Wih, pensiun bajingan memang menurut kita AI. Mau ini susah, Susah nih. banget. Silakan Mat, lu duluan Mat. Ambil lempar. 5 pesepak bola top. Udah jalan tuh waktunya 13, 12. Anjir, 5 pesepak. Anjir. Banyak ini. Paling banting setir. Ada yang jadi pembalap lah, ada yang Celini. Hah? Siapa ini? Udah. Wea. George Weah. Udah George Weah. George Udah Weah. Weah. Belum habis tadi. George Weah, survei membuktikan. Ada jadi presiden. Politikus lah. Terus Presiden. siapa lagi? George Weah. Aduh. Bis. Gua harus 18. sapu bersih. George Weah. Gua nggak tahu ini susah ini mah. Susah ini. Osvaldo. Osvaldo. Rapper. Osvaldo. Banyak Itali, rapper, mah. Italia Argentina. Osvaldo sudah membuktikan. Ada. Dia kurang terkenal jadi pemain soalnya. Tapi jadi rapper Iya. terkenal deh. Memang kayak Drente itu. Hakan Syukur. Jadi apa dia? Jadi Jadi supir. supir Uber Anjing. di California, Sampai lupa. di LA. Johnny Van Bukering jadi security di klub Thailand. Oke, apa ada akan syukur survei membuktikan? Tidak Kan ada. gila ya. Silakan, Udah Mat. habis dong. Terakhir loh. Oh, saya. Terakhir loh. Enggak, ini terakhir, habis itu coach terakhir. Hakan Syukur kurang apa lagi Itu banting dia. setir jadi supir di super Uber. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Adriano. Adria banding jadi apa dia? Jadi duduk-duduk di jalan. Adriano, survei membuktikan. Kurang banting apa? Nggak ada. Supir aja nggak ada apalagi. Terakhir, Gue tahu. Coach, ya. Romario Romario, jadi, apa jadi dia? anggota DPR. Romario, anggota DPR, apakah ada? Romario Varia, survei membuktikan. Tidak ada. Jawabannya adalah Eric Cantona jadi aktor dan seniman, Fabian Barthez jadi pembalap, Tim Wiss jadi pegulat, Jose Manuel Pinto jadi DJ atau singer. Jadi penyanyi Osvaldo lebih terkenal lagunya ya. Hakan Syukur itu jadi supir Uber loh. Tapi karena keadaan. Seorang Hakan Syukur. Karena kan Karena dia jadi susah bukan dia Iya. banding setir Dia sih. tetap banting setir iya, bukan? banting setir bener lagi. Beneran banting setir. Iya, bener. Romario Mau belok, jadi kan? anggota DPR itu. Sama ini juga ada kan yang jadi politikus di si kakak Kaladze jadi politikus. Oh iya. Si Shevchenko juga pernah jadi Iya, politikus Shevchenko. kan. Jadi itu dia, nggak usah recap. Tadi kita sudah sedikit recap bagaimana caranya, apakah menjadi pemain sepak bola itu Pertama kali Kalah. poinnya. Bukan kalah. No. Bukan kalah, No. poinnya. Nggak bisa ngalah Pertama sekali. kali. Mama tunggu dengan 130 poin lawan Cochin zero. Pertanyaan cuma satu-satu dia juga dapat. Tapi Valentina ingat satu. Minimal gue 4 tadi. Ini kayaknya mah gatot Pertama deh. kali itu, Tadi Pak. kita sempat membahas bagaimana karir pesepak bola bukan untuk semua orang. Tadi udah dijawab sama coach sama Mamat. Mereka memang butuh bakat, minimal ada bakatnya dulu. Kalau nggak ada bakatnya susah jadi pemain bola ya. profesional. Even itu cuma 20%, 30%, harus ada bakatnya dulu. Kemudian pendidikan itu sama pentingnya minimal sampai level SMA, dan sisanya itu adalah mental, pembentukan karakter mental itu udah harus sejak usia dini, bukan dilatih sejak usia profesional. Dan jadi kapan harus berhenti kapan tahu harus berhenti untuk menjadi pemain pro, kata coach di Eropa tuh usia 12 tahun udah bisa kelihatan jadi pemain pro apa enggaknya. Sementara kalau kata Mamat sampai berhenti percaya bahwa sepak bola bukanlah jalannya. Betul. Itu di Indonesia. Ya. Keep believe. Ya, makanya buat kalian yang sobat sportif menjadi pemain bola, Stay believe ya. Salah. Give apa stay? Apa harusnya coach? Keep believing. Keep believing. Ini yang bisa menjadi guidance buat kalian. Apakah kalian mau menjadi pemain pesepak bola, atau mungkin kalian juga percaya pesepak bola bukan untuk semua? Karena gue juga bertobat, kayak kaki rata aja nggak boleh jadi pemain pro ternyata. Kayak gue nih kaki bebek nggak boleh jadi pemain pro. Memang ya? Nggak boleh. Nah itu kan. Kecuali lu dari kecil Coba di tanya terapi. di bedongnya Nah, gimana? itu dia. Karena itu masalah Macam-macam sekali, ternyata. masalah Jadi di atlet, jadi Indonesia. polisi, jadi tentara tuh nggak boleh kalau Oh kakinya iya, flat. polisi tentara nggak boleh. Nggak boleh kakinya flat. Tapi boleh kalau lu tuh. dari kecil terapi itu mungkin. Tapi kalau dari Iya. kecil nggak tahu, ya itulah. Nah kita tidak punya kemampuan kayak bapaknya Messi gitu di Indonesia yang bisa bawa anaknya. Nggak terlalu peduli kan. Iya. Ya, kalau kalian masih sobat sportif mau kasih topik-topik seru, bisa kasih komentar di kolom komen, dan kita akan kembali dengan episode yang gak kalah serunya dari Versus. Thank you Coach, thank you Mamat. Sampai jumpa. Dadah!